Terlahir sebagai penyandang disabilitas tidak menjadi penghambat bagi seorang Linus Manurung untuk terus berkarya. Ya, lewat keterbatasan fisik yang dimilikinya, ia mampu mendidik anak bangsa di SLB khusus penyandang tunanetra Karya Murni Medan. Seperti apa sosok pahlawan tanpa tanda jasa ini? Berikut liputan selengkapnya. Memiliki keterbatasan fisik bukanlah sebuah halangan bagi seseorang untuk dapat terus berkarya dan memberi kontribusi lebih bagi sesama. Inilah yang coba dibuktikan oleh sosok Linus Manurung. Terbukti, meski dirinya merupakan penyandang disabilitas, namun keterbatasannya justru menjadi sebuah kelebihan baginya. Linus tercatat aktif sebagai pengajar di Sekolah Luar Biasa Khusus Tunanetra Karya Murni Medan, Sumatera Utara, sejak tahun 1987 lalu. Di sekolah ini, Linus bahkan menjadi satu-satunya guru yang juga merupakan penyandang tunanetra seperti para muridnya. Sebelum mengabdikan dirinya sebagai seorang guru, pria berusia 51 tahun ini juga merupakan alumni dari SLB Karya Murni Medan, yang akhirnya berhasil menamatkan pendidikannya di bangku kuliah pada tahun 2006 lalu. Di sekolah ini, Linus mengajar beberapa mata pelajaran kepada para muridnya, seperti pelajaran bahasa Inggris, seni musik, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, kendala dalam mengajar tentunya juga mengenai sumber belajar ya, sumber belajar untuk diajarkan itu kita harus lebih keras bekerjanya, mencari sumber belajarnya, dan juga dalam penyelesaian administrasi belajar. Untuk misalnya membuat RPP atau bukan apa, itu harus kita lebih keras kerjanya daripada yang lain. Di samping mencari bahan mau diajarkan juga. Karena kita juga tidak mau ketinggalan kan dibanding yang informasi yang sudah update, kita harus ikuti. Meski Linus tak seperti guru pada umumnya, namun menurut Suster Leoni selaku Kepala Sekolah SLB Karya Murni, Linus memiliki semangat lebih dalam mengajar yang tidak dimiliki oleh guru lainnya. Pak Manurung ini orang yang cukup gigih, mengajar dengan sangat baik dan selalu berusaha untuk mengembangkan dirinya. Jadi tidak statis tetapi berusaha untuk mengembangkan dirinya sehingga dia tidak, kita katakan tidak kalah dibanding yang lain. Selain aktif mengajar dan membantu istrinya di warung, ayah 3 anak ini juga bekerja sebagai tukang pijat di rumahnya yang letaknya tak jauh dari sekolah tempat ia mengajar, demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pria yang tergabung dalam organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni ini tercatat sudah menjadi tukang pijat sejak tahun 2007 lalu. Tim Liputan DAI TV. Ya, tindakan penghijauan biasanya identik dengan menanam tanaman yang rimbun demi menciptakan ruang terbuka yang hijau. Namun penghijauan di tengah kawasan industri yang cukup padat ternyata cukup sulit. Iya, namun di kawasan Cikarang terdapat kampung jamu organik yang bisa menjadi ruang terbuka hijau di tengah kawasan industri. Kampung Jamu Organik atau biasa disingkat KADO adalah ruang terbuka hijau di tengah padat dan ramainya kawasan industri Bekasi Barat. Berada di sekitar 30 km dari kota Jakarta, tanah seluas 10 hektar ini ditanami 650 jenis tanaman herbal. Di antaranya, daun jati Belanda, daun sereh, daun cincau, daun bayam, dan lain sebagainya. Berbagai tanaman ini berguna sebagai obat herbal maupun kosmetik yang diproduksi oleh salah satu perusahaan kosmetik Indonesia, Marta Tilaar. Menurut Heru, selaku pimpinan kampung organik, awalnya kampung ini dibangun untuk melatih para petani organik agar dapat menanam dengan baik dan menghasilkan tanaman yang berkhasiat maksimal. Nah, Pak, ini kita lagi ada di kawasan Aromatic Land ya. Nah, Aromatic Land itu sendiri tuh apa aja sih, Pak? Jadi ini memang kita kelompok-kelompokkan ya. Ini ada Aromatic Land, nanti ada body care area, ada skin care area gitu. Jadi di Aromatic Land ini berarti konten tanaman-tanamannya ini mengandung aromatik, Pak. Jadi misalnya kayak melati ya, terus ada apa namanya kenanga, ada pandan. Nah, itu nanti yang bisa menimbulkan efek aromatik dan itu bisa juga untuk terapi gitu, terapi aroma. Dan ini memang kita kelompok-kelompokkan kayak begini ya. Nanti kalau pas tumbuh bagus juga akan kelihatan dan aromanya akan mengefek.
Berdiri sejak tahun 1995, Kampung Jamu menjadi tempat edukasi untuk mengenalkan jamu kepada masyarakat, khususnya anak muda. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haluindo_dae_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madias mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.